Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam, ya, kesetimbangan ion dalam larutan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik anak-anak, seperti biasa kalian silakan siapkan alat tulisnya agar bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya ya. Oke, kita akan membahas tentang hidrolisis garam mengenai kesetimbangan ion dalam larutan ya. Oke, hidrolisis sendiri itu artinya dia terdiri dari hidro dan lisis ya. Hidro dan lisis. Hidro itu sendiri artinya adalah air. Lisis itu adalah artinya lisis itu sendiri artinya penguraian ya. Jadi hidrolisis itu adalah penguraian oleh air ya. Oke, karena kita membahas tentang hidrolisis garam, nah kita perlu ketahui dulu garam. Nah, garam ini itu biasanya bisa terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asam dan basa ya. Jadi ketika asam bereaksi dengan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, garam ini tidak selalu sifatnya itu netral ya. Garam itu nanti ada yang sifatnya bisa asam, bisa basa. Nah, bagaimana kita bisa melihat garam ini bisa bersifat asam ataukah basa ataukah netral? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi hidrolisis garam itu nanti ada 3 ya. Ada yang tidak terhidrolisis, ada yang terhidrolisis sebagian, ada yang terhidrolisis sempurna. Nah, oke, tadi kan garam itu terbentuk dari asam dan basa. Nah, asam itu kan ada asam kuat, ada basa lemah. Asam kuat, asam lemah, basa pun sama. Ada basa lemah, basa kuat. Nah, jadi masing-masing nanti misalnya antara asam kuat dengan basa kuat, asam lemah bagaimana bereaksi dengan basa kuat, asam kuat bereaksi dengan basa lemah gitu kan, asam lemah bereaksi dengan basa lemah. Nah, itu akan berbeda juga, akan menentukan sifat garamnya tersebut akan berbeda. Oke, tadi hidrolisis garam itu ada yang tidak terhidrolisis. Nah, biasanya garam-garam yang tidak terhidrolisis itu garamnya itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ya. Nah, ketika reaksi antara asam kuat dan basa kuat, dia akan menghasilkan garam netral dan air. Nah, garam netral ini berarti pH-nya itu sama dengan 7 ya, berarti dia artinya netral gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Di sini hanya gambaran dulu, Ibu akan menggambarkan secara umumnya. Kemudian ada yang terhidrolisis sebagian ya. Nanti kenapa sih disebut tidak terhidrolisis gitu? Kenapa disebut hidrolisis sebagian? Nanti kita akan bahas ya. Oke. Jadi ada yang tidak terhidrolisis sebagian. Nah, jadi yang terhidrolisis sebagian ini ada 2 ya. Jadi tadi kuat dengan kuat ya. Nah, kalau yang ini reaksi antara asam kuat dan basa lemah, dia akan menghasilkan garam asam. Kenapa ini garam asamnya? Jadi kalau misalnya nanti ada yang kuat, ada yang lemah, berarti yang sifatnya lebih dominan itu adalah yang kuat. Karena di sini adalah yang kuat adalah asam, maka nanti garamnya itu akan bersifat asam ya. Atau pH-nya itu kurang dari 7 yang artinya dia itu asam. Nah, ini dapat nanti kita juga akan menghitung pH-nya. Nah, ini rumusnya ya. Ya, konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi asamnya tersebut. Konsentrasinya ya. Jadi nanti ini belum kita bahas, ini nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana menghitung pH dari suatu garam ya. Kita bahas dulu bagaimana kita bisa menentukan garam ini bersifat asam ataukah basa. Oke, itu sudah sebagian. Ada yang hidrolisis sebagian itu ada yang garamnya itu terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Tadi kan yang kuat itu akan mendominasi ya, maka garamnya itu akan bersifat, ini Ibu singkat ya, ini artinya garam basa, artinya garamnya itu akan bersifat basa ya, dan menghasilkan air juga. Atau pH-nya itu lebih dari 7 ya, karena bersifat basa. Karena basa itu nanti konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi ya. Nanti ini belum kita bahas lah ya.
Oke. Ada yang jenisnya itu hidrolisis sempurna. Kalau hidrolisis sempurna itu disusun atas asam lemah dan basa lemah. Nah, ketika reaksi antara asam lemah dan basa lemah itu ada 3 kemungkinan ya. Ada yang nanti garamnya bersifat netral, ada juga bisa garamnya bersifat asam, bisa juga garamnya bersifat basa. Nah, kenapa ada 3 kemungkinan ini? Nah, ini akan dipengaruhi oleh nilai Ka dan Kb. Ka itu ketetapan konstanta asam atau konstanta basa atau ketetapan asam atau ketetapan basa. Nah, jadi itu berdasarkan Ka dan Kb. Kalau nanti di soal Ka-nya itu sama dengan Kb, maka pH-nya itu 7 atau netral. Namun kalau Ka-nya itu lebih dari Kb, karena Ka itu kan konstanta asam ya, ini lebih dari Kb, maka ya pH-nya itu berarti asam atau kurang dari 7. Namun kalau Ka-nya kurang dari Kb, berarti kan Kb-nya lebih besar, maka pH-nya itu akan basa, pH-nya 7, basa. Nah, nanti ini disesuaikan dengan rumusnya. Kalau dia sifatnya asam, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Kw dibagi Kb. Nah, kalau misalnya konsentrasi OH bersifat basa ini, berarti Kw dikali Kb per Ka. Nah, ini nanti untuk rumus-rumusnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita harus bisa menentukan garam itu bersifat asam atau basa jika dibentuk dari asam yang seperti apa dan basa yang seperti apa. Kalau kita perhatikan, jadi nanti yang terhidrolisis sebenarnya itu adalah ion-ion dari dari yang lemah ya. Gitu, ion-ion dari yang lemah. Jadi kalau misalnya kenapa sebagian, karena ini nanti terhidrolisis bagian karena pokoknya yang terhidrolisis itu adalah yang lemah ya. Ion dari asam lemah maupun basa lemah itu yang akan terhidrolisis. Gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, baik, kita akan bahas satu-satu ya. Bagaimana reaksi-reaksi ini. Oke, sebelum itu kalian perlu ditinjau kembali. Kan kita sudah mempelajari, sudah tahu apa saja itu asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, nanti ini dilihat lagi catatannya ini, karena ini berkaitan dengan materi ini juga. Jadi kalian ini memang harus dihafal ya. Jadi asam kuat, basa kuat, ini aja sih asam kuat, basa kuat aja nih yang dihafal. Sisanya itu berarti asam lemah maupun basa lemah. Nah, nanti ditinjau ulang. Nah, yang perlu kalian pahami juga nanti ini ada beberapa kation dan anion. Nah, ini supaya kalian nanti memudahkan bagaimana menentukan suatu reaksi dari hidrolisis garam tersebut. Jadi kalian harus tahu beberapa kation dan ininya bisa dilihat dan beberapa anion. Oke. Nah, kembali lagi kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari hidrolisis garam yang tidak terhidrolisis ya. Oke. Tadi reaksi ini garam ini yaitu yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ya. Dia akan terbentuk garam netral dan air. Nah, ini kita akan bahas bagaimana bisa seperti itu, kenapa disebut sebagai reaksi yang tidak terhidrolisis seperti itu ya. Oke, di sini Ibu ada contoh. Contohnya di sini Ibu pakai asam kuatnya, contohnya itu ada HCl ya. Basa kuatnya itu ada NaOH. Nah, ketika asam kuat dan basa kuat ini atau HCl dengan NaOH ini bereaksi, dia akan membentuk NaCl. Nah, kenapa bisa berbentuk NaCl? Nah, kalian harus bisa nih mereaksikannya seperti ini. HCl itu kan kalau diuraikan menjadi H+ dan Cl-. Nah, kalian tahu dari mana? Kalian bisa lihat di sini ya, kan ada NaCl berarti ada Na, ada Cl. Berarti kalau Na dan Cl dipecah maka jadi Na+ dan Cl- gitu ya. Nah, NaOH juga terdiri dari Na+ dan OH-. Nah, kan tadi selalu menghasilkan garam dan air. Air itu selalu terbentuk dari H dan OH- gitu ya, H+ dan OH-. Maka pokoknya yang positif gabung yang negatif gabung yang positif. Makanya akan terbentuk di sini karena Cl bergabung dengan Na, maka terbentuk NaCl ya. Oke, garam ini. Nah, garam ini kan di dalam air akan terurai gitu kan. Perlu diingat tadi, garam yang dapat terhidrolisis, yang dapat bereaksi dengan air itu adalah ion-ion dari asam maupun yang basa lemah gitu ya. Jadi misalnya ini kan tadi NaCl, berarti kan Na+ dan kalau diuraikan kan menjadi ion Na+ dan Cl-. Nah, Na ini kan dari NaOH, berarti kuat ya.
dia kuat, dan Cl- itu juga dari HCl yang berarti kuat. Nah, kalau kita tuliskan reaksi hidrolisis, karena dia berasal dari ion-ion dari apa namanya yang kuat ya tadi kan, ini dari asam kuat, ini dari basa kuat, ini dari asam kuat, maka ketika bereaksi dengan air itu tidak dapat bereaksi. Nah, Na+ tadi kan dari yang kuat, dari NaOH ya, berarti kuat. Ketika bereaksi dengan H2O dia tidak bereaksi ya. Cl- juga sama, Cl- di sini kan dari HCl yang merupakan asam kuat. Ya, kalau kuat itu tidak terhidrolisis, tidak bisa bereaksi dengan air, tidak bisa dipecah dengan diuraikan dengan air gitu, ion-ionnya. Artinya kalau dua-duanya ini karena kan tadi berasal dari yang kuat-kuat, dia tidak terhidrolisis, artinya tidak bereaksi dengan air, maka disebut sebagai tidak terhidrolisis ya. Nah, karena tidak terhidrolisis itu dia akan menghasilkan garam yang netral, yang artinya pH-nya itu 7. Paham ya? Jadi tadi reaksinya. Oke, kita kedua ke hidrolisis sebagian. Tadi hidrolisis sebagian itu ada dua ya. Kita bahas dulu yang kalau dibentuk dari asam kuat dan basa lemah. Dia akan bersifat tadi garam asam karena yang dominasi di sini adalah asam gitu ya. Yang pH-nya kurang dari 7 asam. Nah, kenapa disebut sebagai hidrolisis sebagian? Nah, ini kan kita bahas ya. Oke, misalnya di sini ada contoh, Ibu ambil asam kuatnya itu adalah Hi ya. Hi itu merupakan asam kuat kan? Basa lemahnya di sini Ibu pakai contoh AgOH. Nah, kalian bisa lihat di daftar-daftar dari basa lemah dan asam kuat ya yang sebelumnya Ibu berikan. Oke, ini kan kalau diuraikan menjadi H+ dan imin. AgOH ini kalau diuraikan menjadi Ag+ dan OH- ya, yang positif gabung dengan yang negatif, H+ pasti dengan OH- menghasilkan H2O ya gitu kan. Nah, imin ini akan bergabung dengan Ag+ menghasilkan garam AgI gitu kan. Nah, AgI ini tadi kalau diuraikan sama kayak tadi kembali lagi berarti Ag+ dan imin gitu kan. Oke, reaksi hidrolisisnya kenapa dia disebut sebagai garam asam? Nah, ini pembahasannya ya. Oke, kita reaksikan satu-satu ion Ag+ dan ion imin dengan air ya. Ag+ ini bereaksi dengan air itu kan kalau diuraikan H+ dan OH- ya. Ini kan ionnya adalah positif, maka bereaksinya dengan OH-. Oke, kenapa Ag+ ini bereaksi? Nah, tadi Ag+ itu kan dari AgOH yang merupakan basa lemah ya, maka dia dapat bereaksi atau terhidrolisis oleh air gitu kan. Nah, ini Ag+ ini bereaksi dengan OH- membentuk AgOH dan H+. Nah, H+ ini. H+ itu kan kita ketahui dia kaitannya dengan asam, maka garam ini itu bersifat asam gitu karena menghasilkan H+ di sini ya. Ketika Ag+ ini bereaksi dengan H2O ya. Kemudian imin bereaksi dengan H2O itu tidak dapat bereaksi. Kenapa? Karena imin ini berasal dari asam kuat. Hi ini asam kuat. Nah, kalau kuat itu tidak terhidrolisis, tidak bereaksi, paham ya? Jadi yang dapat bereaksi dengan air itu adalah yang lemah, yang dari ion-ion asam kuat dan asam lemah gitu. Nah, kenapa disebut hidrolisis sebagian? Ya tadi, karena cuma Ag aja nih, hanya sebagian saja, Ag aja di antar garam yang terbentuk ini, Ag+ dan imin ini, ionnya yang dapat bereaksi cuma Ag aja. Maka, ya karena kan ini bisa disebut sebagai sebagian gitu ya. Terus kenapa garamnya bersifat asam? Karena ion-ion ini ketika bereaksi dengan air, khususnya Ag+ itu akan menghasilkan H+ yang merupakan asam gitu karena adanya ion H+ gitu. Jadi sifatnya garamnya asam gitu ya. Oke, itu hidrolisis sebagian yang garamnya bersifat asam. Kita lanjutkan. Ini masih hidrolisis sebagian yang kalau disusun dari basa kuat. Nah, ini disusun dari asam lemah dan basa kuat. Karena basanya yang kuat, maka garamnya akan bersifat basa. Jadi akan lebih dominan gitu ya kan. Dan air, maka pH-nya bisa kita sebutkan sebagai basa yang pH-nya lebih dari 7 gitu ya. Oke, di sini Bu ada contoh, di sini Bu ambil contoh asam lemahnya ada HCN. Kemudian basa kuatnya di sini Ibu contohkan BaOH 2 kali ya. Nah, reaksi ini akan menghasilkan garam BaCN2 kali dan air. Dan pasti garam dan air ya.
Oke, ini kenapa bisa terbentuk BaCN2? Nah, ini kan diuraikan ya, jadi H plus dan Cn min. Ini diuraikan menjadi Ba2 plus dan 2OH min tadi. Berarti kan H plus plus dengan negatif, negatif dengan plus. Nah, Cn ini bereaksi akan bergabung dengan ion Ba. Nah, ini kenapa terbentuk BaCN2 ya? Ini ditinjau lagi di semester 1 kan udah bisa ya. Berarti ini kan Ba itu kan ionnya 2 plus, ini Cn min tukeran. Nah, 2 ini berarti jadi punyanya Cn, maka jadinya Cn 2 kali gitu kan. Ba-nya ini jadi 1 kan. Di sini nggak dicari apa-apa. Jadi BaCN 2 kali ya, paham ya? Oke, garam ini kita uraikan lagi tadi menjadi Ba2 plus ya dan 2 Cn min. Kita reaksikan masing-masing. Oke. Ba2 plus dan air ini kenapa tidak dapat bereaksi ya? Tadi karena Ba2 plus ini berasal dari ion basa kuat. Ya, kalau kuat itu dia tidak bereaksi atau tidak terhidrolisis dengan air ya. Nah, Cn- ini kenapa bisa bereaksi dengan air? Karena ya tadi Cn- ini berasal dari asam lemah. Nah, ya ingat ya tadi yang kalau yang lemah ini bisa terhidrolisis. Nah, ini kan kalau diuraikan H plus dan OH-, maka Cn- ini kan bereaksi akan bergabung dengan yang positif ya, maka membentuk HCN dan sisanya ini adalah OH-. Oh, karena sisanya adalah OH- menghasilkan OH-. Nah, ini bakal bersifat basa. Begitupun yang tadi, karena ini cuman sebagian saja yang terhidrolisis, maka disebut hidrolisis sebagian. Kenapa disebut garamnya bersifat basa? Karena menghasilkan OH- gitu ya. Berarti kalau ditanyakan pH-nya nanti lebih dari 7 gitu. Oke, lanjut. Nah, ada juga yang hidrolisis sempurna. Nah, hidrolisis sempurna itu terbentuk dari asam lemah maupun basa lemah. Nah, garamnya ini nanti bisa punya 3 kemungkinan ya, kan? Yang kemungkinan ini akan berdasarkan Ka dan Kb. Nanti dilihat aja di soal. Nanti biasanya ada keterangan di soal nilai Ka-nya atau nilai Kb-nya gitu kan. Nanti tinggal kalian tentukan saja gitu. Oke, di sini buat berikan contoh asam lemahnya di sini Ibu pakai CH3COH dan basa lemahnya itu PbOH 2 kali ya. Ya, di sini CH3COH asam lemahnya, basa lemahnya Ibu pakai PbOH 2 kali. Oke, kita reaksikan. Ini kalau diuraikan kan jadi CH3CO- dan H+, yang ini kalau diuraikan jadi Pb2+ dan OH-. Maka yang ini bereaksi dengan yang positif ya, menghasilkan CH3COH 2 kali dan CH3COO 2 kali Pb ditambah 2H2O. Nah, ini kenapa tadi sama yang tadi tukeran ya muatannya. Oke, kemudian garam ini kita uraikan menjadi 2 CH3CO- dan Pb2+. Oke. Nah, dua-duanya ini dapat bereaksi karena dia berasal dari ion-ion dari asam lemah dan basa lemah kan. Yang tadi ingat yang dapat terhidrolisis itu yang dari ion-ion basa lemah dan asam lemah gitu kan. Oke, CH3CO- ini bereaksi dengan H2O atau air, dia kan ini min, maka reaksinya dengan nanti bergabung dengan H+, maka sisanya OH- gitu kan. Kemudian Pb2+ ini berarti gabungnya sama yang negatif atau OH-, maka menjadi PbOH 2 kali. Dan menghasilkan H+. Oke. Nah, kenapa disebut sebagai hidrolisis sempurna? Karena dua-duanya ini dapat terhidrolisis ya, dapat bereaksi dengan air gitu. Nah, kenapa? Nah, ini kan tadi menghasilkan OH- dan H+ gitu kan. Nah, ini gimana sifatnya apa? Nah, tadi tergantung nilai Ka dan Kb-nya ya, nanti lebih banyak yang mana gitu, apakah asamnya atau basanya nanti gitu. Misalnya reaksi ini H plusnya misalnya Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka nanti akan sifatnya sebagai asam, garamnya akan bersifat asam kayak gitu ya. Paham ya? Jadi ada 4. Tadi ada yang hidrolisis, tidak hidrolisis sebagian tadi ada 2, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, dan ada juga yang hidrolisis sempurna, itu yang berdasarkan nilai Ka dan Kb. Oke, kita di sini latihan soal ya. Di sini ada soal UN 2018-2019 ya. Kita baca dulu soalnya. Jadi perhatikan tabel persamaan reaksi hidrolisis garam berikut ya. Ini ada datanya, ada garamnya. Ini udah berbentuk garam ya. Jadi garam itu ciri-cirinya tidak ada H dan OH atau tidak ada. Ini walaupun H tapi kan ini di depan ya. Maksudnya
ini merupakan garam gitu ya. Jadi dari ion kation dan anion. Oke, kita lihat di sini ada reaksi hidrolisisnya juga, ada perkiraan pH-nya dan sifatnya. Terus di sini yang ditanyakan pasangan data garam terhidrolisis yang tepat ditunjukkan oleh angka. Baik, kita coba jawab ya. Di sini ada garam HCOOK ya. HCOOK ini reaksinya katanya yang bereaksi itu HCO- ya. Oke, kita coba ya. HCOOK itu kan berarti terdiri dari apa namanya HCOO dan K. Nah, kalian nanti dibuka lagi aja nih. Nanti bisa dilihat di sini ionnya ya. Nah, ion-ionnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ionnya bisa dilihat di sini. Oke. HCOOK itu kan dari CH3COH ya, yang berarti dia disusun dari asam lemah, dan ini kan berarti asam lemah HCO-nya ya, dan apa nih, basa kuat dari KOH nih ya, K-nya ini dari KOH, dari basa kuat. Atau kita uraikan misalnya HCOOH ini berarti kalau diuraikan menjadi HCOO-, sorry ini jelek ya, dan H+ gitu kan. K+ gitu kan. Nah, apa tadi yang kalau dapat terhidrolisis itu kan berarti yang lemah. Oh, yang lemah itu HCOH-nya, berarti ini benar ya, yang dapat terhidrolisis dengan airnya berarti benar yang HCO-. K-nya ini enggak. K-nya ini enggak terhidrolisis ya, berarti ini benar. Oke, katanya pH-nya lebih dari 7. Kita lihat di sini. Oh, benar berarti kan pH-nya lebih dari 7. Sifatnya basa, benar. Nah, pH-nya lebih dari 7 karena menghasilkan OH-, berarti benar. Nah, ini benar. Oke, BaNO3 Na2 dua kali. Oke, Ba itu dari BaOH 2 kali ya, yang artinya dia dari basa kuat. Basa kuat. NO2-nya ini dari HNO2, ini berarti asam lemah, gitu kan? Nah, ini berarti BaOH NO2 dua kali itu dari Ba2+ ya, Ba2+. Kalau diuraikan Ba2+ dan NO- ya, NO- gitu. NO2-. Nah, tadi kan ini kan dari yang basa kuat ya. Ini dari yang asam lemah, berarti yang lemah yang dapat bereaksi dengan air. Berarti ini benar ya. NO2 yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan NO2 dan OH-. Oke, karena dia menghasilkan OH- di sini, maka apa sifatnya? Sifatnya basa, benar. Tapi ini kalau basa kan pH-nya bukan dari kurang dari 7, tapi harusnya pH-nya itu lebih dari 7, berarti ini salah ya kan? Ini yang salah. Terus ini lanjut, NH4Br. Oke. NH4 itu dari NH3 yang artinya dia basa. Ini basa lemah ya. Ini basa lemah. Nah, Br ini dari HBr yang dari asam kuat. Ya, jadi NH dari asam kuat. Nah, berarti NH4Br itu dia kalau diuraikan jadi NH4+ ya. NH4+ dan apa ini? Br-. Oke, berarti kan ini tadi ini kan lemah. Ini kuat. Maka yang dapat terhidrolisis adalah yang lemah, yang NH4+ ya. Gitu kan? Nah, ini yang dapat terhidrolisis nih. Oke. Berarti NH4+-nya benar, ini yang dapat terhidrolisisnya benar. Kemudian dia menghasilkan H+, maka sifatnya asam, berarti benar. Asam itu kurang dari 7, nah benar juga ya. Oke, lanjut AlPO4 ya, AlPO4. Oke. Al ini kan berarti dari AlOH ya, AlOH 2 kali, AlOH 3 kali, yang artinya dia basa lemah. PO4 itu dari HPO4 yang berarti asamnya lemah ya. Nah, dia terurai jadi Al3+ ya, dan PO4- karena sama-sama lemah maka dua-duanya terhidrolisis, berarti betul. Nah, oke.
Oke, ini udah. Nah, ini perkiraan pH-nya belum bisa kita ketahui karena tidak ada data keadaan KB-nya ya. Jadi harus diketahui dulu dari data dan KB-nya ya. Kalau Ka-nya lebih sama dengan KB maka netral, kalau Ka-nya lebih dari KB maka asam, kalau Ka-nya kurang dari KB maka basa. Nah, ini tidak bisa ditentukan karena tidak ada nilai Ka-nya karena ya gitu. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Pasangan data garam terhidrolisis yang tepat ya, yang tepat ya. Yang tepat yang mana tadi? Yang benar semua. Oh, berarti 1 dan 3. Ada nggak jawabannya? Ada, berarti B ya. Gitu. Nah, ini bisa dilihat tadi ya, ini yang kuncinya. Kalau tidak terhidrolisis, maka reaksi hidrolisisnya tidak ada, gitu ya. Netral, pH-nya 7. Kalau misalnya parsial, tadi bisa menghasilkan H+ dan OH-. Kalau H+ asam berarti kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. Nah, ini kalau yang satunya lagi, dia berdasarkan nilai Ka. Nah, tadi ini pembahasannya ya, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Tadi kita juga udah bahas sebenarnya. Nah, gitu. Reaksi-reaksi hidrolisisnya yang tadi, coba kita lihat. Oke, jadi yang B ya. Nah, COK ini berarti K plusnya tidak terhidrolisis karena dari kuat ya, dari KOH nih, dari KOH, dari basa kuat ya, jadi tidak terhidrolisis nih. Nah, CO- ini dari HCOH yang artinya dia berdapat hidrolisis karena dari asam lemah gitu reaksinya. Kalau dituliskan karena menghasilkan OH- maka bersifat basa gitu kan. Nah, yang Mbak yang NO2 kedua kali juga BA ini dari BOH 2 kali yang merupakan basa kuat, maka tidak hidrolisis. Nah, yang lemah ini bisa terhidrolisis. Gitu. Nah, 4BR juga ini dari yang lemah, BR-nya ini dari HBr ya. HBr ini artinya dia kuat, jadi tidak terhidrolisis. Oke gitu. Kita ke contoh soal yang selanjutnya ya. Ini masih dari UN 2018 dan 2019. Jadi soalnya gini. Setelah lahannya terkena letusan Jadi soalnya ini setelah lahannya terkena letusan gunung berapi, seorang petani merasa bingung karena lahannya menjadi kurang produktif dibandingkan sebelumnya. Padahal petani tersebut rutin menambahkan pupuk nitrogen dan amonia agar lahannya menjadi subur kembali. Setelah pH tanah tersebut diperiksa, nah ini datanya kan, pH-nya katanya sebesar 3. Menurut para ahli, menggunakan pupuk nitrogen secara berlebihan justru mengakibatkan pH tanah menjadi asam karena bakteri dalam tanah mengoksidasi ion NH+, NH4+, dan menjadi ion NO3-. Jika disajikan beberapa zat berikut, nah ini ada beberapa zat ya, zat yang dapat ditambahkan petani agar tanahnya produktif kembali oleh angka. Nah oke, jadi di soal ini kan ada informasi pH-nya 3, dan di sini juga ada informasi katanya tanahnya menjadi asam. Iya kan, benar kan? Karena pH-nya 3 itu artinya dia asam ya. Dia artinya asam. Nah, berarti untuk bisa produktif lagi agar tidak terlalu asam, berarti kita harus pilih zat yang ditambahkan itu harus bersifat basa karena itu kan asam ya. Karena ini asam berarti harus dinetralkan, lahannya itu harus diseimbangkan gitu kan. Maka kita tentukan yang mana yang merupakan yang lemah gitu ya. Yang garamnya harus bersifat basa gitu ya. Oke, kita tentukan dulu. Ini K2HPO4. Oke, K ini dari basa kuat kan, dari KOH. Jadi ini dari basa kuat. Nah, ini dari basa kuat, dan HPO4 ini dari basa lemah. Ya. Nah, bisa dilihat nih dari K+ dan HPO4-. Oke, berarti yang bereaksi adalah yang HPO4- ya dengan air menghasilkan H3PO4 dan OH-. Nah, tadi benar. Jadi kita cari yang bersifatnya basa gitu ya. Jadi yang sifatnya basa, garamnya basa. Oh, ternyata KPO4 ini yang tadi bereaksi itu berarti adalah HPO4-nya ini karena menghasilkan 2 OH-, maka dia garamnya akan bersifat basa. Maka
ini bisa jadi pilihan ya untuk membuat pH dari tanahnya petani ini bisa kembali seimbang gitu. Oke, yang NH4+ dan SO4 2-. NH4+ ini berarti dari basa lemah ya. Basa lemah, dan SO4-nya itu dari air. Jadi yang bereaksi dengan air ada yang Na4+. Oke, kita tuliskan. Ini tulisan ibu nggak bagus, nggak apa-apa ya. Ini NH4+ bereaksi dengan H2O ya. Oke, H2O. Maka ia akan menghasilkan NH4OH ya. NH4OH. Jadi kan dia gabungnya sama OH-, maka jadinya NH4OH ya. Dan sisanya apa? Oh, sisanya H+. Oh, dia menghasilkannya H+, berarti tidak bisa kalau ditambahkan ini maka akan semakin asam. Kita kan butuhnya yang basa. Ya, ini sifatnya asam. Nah, ini sifatnya asam, maka kita tidak harus memilih yang ini. Gitu. Oke, maka sifatnya ini asam. Otomatis bukan yang ini ya. Oke, kita lanjut CaCO3. CaCO3 dari Ca2+ dan CO3- ya. Oke, Ca ini, nah seperti ini reaksinya. Berarti ada ion Ca dan ion CO3-. Oke, Ca ini dari COH ya, berarti yang kuat. Kalau kuat tidak terhidrolisis. Nah, berarti yang terhidrolisis yang CO3 dua kali. CO3 2- yang bereaksi dengan air karena dia dari asam lemah HCO3 ya. Oh, menghasilkan OH-, maka sifatnya apa? Sifatnya basa gitu. Maka ini bisa jadi pilihan gitu kan. Lanjut, NH2 dua kali. Nah, ini lemah-lemah tapi kan dia harus berdasarkan nilai Ka. Jadi ini tidak bisa ditentukan ya. Maka yang bisa menjadi pilihan untuk ditambahkan ke dalam tanahnya dari petani ini itu yang sifatnya basa. Maka bisa kita pilih yang nomor 1 dan nomor 3. Maka jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B gitu. Paham ya? Jadi kalau yang soal yang tadi gampang lah. Jadi kalian harus bisa menentukan garam ini bersifat asam kah ataukah sifatnya basa seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika masih ada yang kebingungan dan ingin ditanyakan, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa bertanya di Google Classroom maupun WhatsApp Ibu ya. Jadi Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.